Halo semuanya, kami dari kelompok Milendo Project yang terdiri dari Karen, Delicia, Sylvia, Krisjunianti, Jason, dan saya sendiri Melvin Tiris. Di video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai usaha Milendo Project. Nama saya Krisjunianti, NPM 1941135. Saya Sylvia Nadila Patkawa dengan NPM 1941012. Nama saya Jason 194185. Jadi perkenalkan, nama saya Delicia Olivia. Hai, perkenalkan nama saya Karen, NPM 1941319. Oke, jadi latar belakang dari Project Milendo ini adalah karena Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang untuk mencapai kemerdekaannya. Dari rumusan masalah yang dapat kita ambil itu, banyaknya generasi-generasi khususnya yang milenial melupakan tentang sejarah-sejarah Indonesia tersebut. Jadi solusi yang akan kami berikan yaitu memproduksi sebuah produk yang dapat mengingatkan mereka mengenai sejarah-sejarah Indonesia. Selain itu, kami juga akan mengembangkan sales tersebut untuk dijadikan sebuah t-shirt yang dapat digunakan sebagai acara formal di sekolah ataupun universe. Value Proposition. T-shirt yang kami produksi selain mempunyai tema yang limited edition, kami juga melayani custom made t-shirt, yaitu request dari para pelanggan. Produk dapat dipesan dalam jumlah banyak dan proses pengerjaannya cepat. Serta mengapa limited edition? Karena jarang perusahaan pakaian yang mempunyai tema sejarah seperti Milendo. Ini adalah hasil dari produk merchandise Milendo yang melalui 3 tahap. Pertama ada tahap praproduksi, kedua produksi, dan ketiga pengemasan. Ini adalah struktur perusahaan Milendo, terdiri dari Karen sebagai pemilik, Delicia sebagai CEO, Krisjunianti dan Sylvia sebagai akuntan, Melvin sebagai teknisi, dan juga Jason sebagai salesman. Supplier jasa sablon yaitu vendor baju, kaos suka-suka, dan printkaos.id. Sedangkan jasa pengemasan ada jasa plastik.id, sejati printing, dan juga dikemas.id. Konsep etika bisnis. Pertama, pelayanan, produksi, dan pengiriman cepat. Kedua, berorientasi terhadap pelanggan. Ketiga, pemeriksa kualitas yang terbaik. Dan keempat, membangun hubungan dengan vendor yang relevan. Saya akan menjelaskan metode pelaksanaan. Bab 3. Pertama itu Human Resource Management. Milendo akan menyaring calon karyawan mulai dari tes psikolog dan tes matematika dasar. Syarat utamanya adalah orang yang kreatif dan inovatif. Dalam menjaga kualitas produk, maka akan diperlukan desainer serta penjahit yang handal. Untuk itu, Milendo menyediakan kursus dan tempat belajar bagi calon karyawan. Milendo memberikan fasilitas untuk karyawan agar senang dan termotivasi agar lebih baik dalam bekerja. Identifikasi risk usaha. Setiap usaha memiliki risiko tersendirinya, tergantung usaha apa yang dilaksanakan. Beberapa kemungkinan risiko yang timbul sebagai berikut. Adanya tren pakaian yang membuat orang kurang tertarik dengan model kaos Milendo. Banyaknya orang yang tidak mengetahui produk yang dijual Milendo. Ada kemungkinan korupsi oleh pihak internal. Ada pesaing yang lebih murah daripada Milendo. Modal usaha yang tidak bisa dikembalikan. Selanjutnya, SWOT analisis. Produk Milendo dengan kekuatannya yang baik dalam melakukan desain produk yang kreatif dan inovatif, sehingga produk menarik. Kelemahannya yaitu Milendo tidak memiliki tenaga ahli dalam menyablon baju. Kesempatannya melakukan usaha ini yaitu lebih mengenal kurikulum sejarah di perguruan tinggi. Ancaman bagi Milendo yaitu produk Milendo sangat gampang untuk ditiru oleh pesaing. Saya akan melanjutkan presentasinya yaitu di bab 4 atau chapter 4 activity schedule. Nah, di sini itu kita ada project cost management atau 4.1 itu terdiri jadi 2 macam yaitu budgeted operating expenses dan purchase budget.
Nah, budget operating expense dan purchase budget ini kami buatkan ke dalam bentuk quarter, jadi per 3 bulan. Kemudian ada activity plan atau milestone kami. Di sini itu ada berisi kegiatan-kegiatan yang akan kami capai selama dari 2021 hingga 2024 ini. Kemudian ada project procurement, yaitu berdasarkan perhitungan data yang telah kami buat sebelumnya, itu pada budget operating expense. Kami dapatkan untuk membuka Milendo ini kita memerlukan modal sebesar 850 juta rupiah. Kemudian pada Juli 2021 kami akan launching produk pertama kami dan berharap untuk mendapatkan feedback positif dari pelanggan-pelanggan kami. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari presentasi ini untuk ujian akhir semester kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih.